Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali membahas kitab Yudas di dalam Yudas 1 ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Saudara-saudara, ada 3 hal yang kita bahas dari ayat-ayat ini. Ini masih berkaitan dengan spirit atau semangat daripada nabi-nabi palsu, ya. Jadi yang pertama itu ada disebut jalan Kain di situ. Yang kedua ada disebut kesesatan Bileam, dan yang ketiga kedurhakaan Korah. Mari kita melihat yang pertama, apa yang dimaksud dengan jalan Kain, saudara. Nah, Kain ini jelas kita tahu kisahnya dalam Kejadian, ya. Mungkin kita membuka saja Kejadian 4 ayat 5 dan 8. Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 ayat 5 dan 8, ya. Saya baca ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, ya, tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram, ya. Jadi persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan, lalu mukanya muram. Lalu akibatnya apa? Ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Jadi jelas persembahan korban Kain tidak diindahkan Tuhan. Sedangkan punya Habel, ya, Habel itu diindahkan Tuhan. Dan oleh karenanya Kain menjadi sangat iri hati sekali. Dan oleh karena itu, maka dia membunuh Habel, ya. Nah, ada yang berkata Kain itu mempersembahkan hasil tanaman yang busuk-busuk, katanya. Itu tidak ada di Alkitab, ya. Alkitab tidak pernah membicarakan Kain mempersembahkan hasil yang busuk-busuk, ya. Lalu kemudian mereka berkata kalau Habel mempersembahkan dari hasil ternak yang gemuk-gemuk maka Tuhan terima. Sebetulnya intinya bukan itu. Intinya adalah Kain tidak beriman, Habel beriman. Ya, ini kita bisa membaca di dalam kitab Ibrani, kita tidak usah buka, ya, bahwa saat mati pun, ya, darah Habel itu bersuara, kata firman Tuhan, ya. Mungkin ada baiknya kita buka saja mungkin, ya. Saya tidak mempersiapkan tadi. Itu Ibrani pasal 11, ya. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-4, ya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi Habel ini mempersembahkan dengan iman, sedangkan Kain tidak dengan iman. Itu sebabnya Habel diterima, Kain tidak diterima. Bukan karena persembahan Kain itu busuk-busuk, dari hasil tanaman yang busuk-busuk, yang kurus-kurus, bukan, ya. Ini cerita yang sering didengar di sekolah minggu, yang sebetulnya itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, ya. Tentulah Kain mempersembahkan hasil tanamannya yang baik. Pastilah dari hasil tanaman yang gemuk-gemuk, ya. Tapi dasar dia memberi persembahan tidak dengan iman. Habel memberi persembahan dengan iman.
agama Kain adalah agama duniawi yang kira boleh melakukan apa semau dia, ya, untuk menyogok Tuhan, untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi Habel beda. Agama Habel agama karena iman. Punya iman, jadi taat perintah Tuhan ketika memberi persembahan. Nah, kalau kita teliti sebetulnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam, Hawa ketika merasa diri telanjang, mereka memetik daun pohon, lalu kemudian menyemat pakaian, ya, untuk menutupi diri mereka, ketelanjangan mereka. Tapi ternyata daun pohon ini tidak mampu untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ya. Lalu ketika Tuhan datang, Tuhan mencari Adam yang bersembunyi. Ya, setelah semua ditanya, Tuhan kemudian sembelih hewan. Ya, kita tidak tahu hewan apa, sangat mungkin itu adalah domba. Disembelih, diambil kulitnya, lalu Adam dan Hawa diberi pakaian dari kulit binatang. Jadi dosa itu ada penumpahan darah, mengakibatkan korban untuk menutupi dosa, ya, untuk menutupi ketelanjangan akibat dosa. Dan ini nanti di dalam aturan Taurat Tuhan yang disampaikan oleh Musa, itu kemudian orang-orang itu mempersembahkan korban, ya, hewan untuk sementara waktu menutupi dosa sebelum Tuhan Yesus datang untuk menjadi penghapus dosa, anak domba Allah yang menghapus dosa. Nah, ini agama yang sejati sesuai dengan apa yang dilakukan Tuhan. Nah, Habel persis melakukan ini. Dia mengambil ternaknya yang gemuk, dipersembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan. Kalau mau mengaku dosa, mau menghadap Tuhan, mau diperkenan Tuhan, ikut cara Tuhan. Di Taman Eden waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sembelih hewan untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa akibat dosa. Ya, seperti itu. Ini yang dilakukan Habel. Oleh karena dasarnya adalah iman, dia percaya kepada Tuhan, maka dia melakukan seperti yang dilakukan Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya. Nah, tentulah dapat cerita dari Adam dan Hawa, ya, bagaimana mereka jatuh, bagaimana Tuhan sembelih hewan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Nah, Kain tidak peduli itu. Karena apa? Karena dia tidak beriman kepada Tuhan, ya. Jadi dia mempersembahkan hasil buah, sekalipun itu gemuk, sekalipun itu buah yang bagus-bagus, tetap ditolak Tuhan karena dasarnya bukan iman. Dan karena dasar bukan iman, maka dia mempersembahkan hal yang salah, yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Ya. Jadi apa jalan Kain di sini, saudara? Jalan agama palsu. Setelah ketahuan agamanya palsu, lalu marah, kan? Marah lalu membunuh, ya. Mengajak adiknya ke ladang, ke padang, lalu Habil dibunuh di sana, saudara. Nah, agama mana yang suka bunuh-bunuh? Itu agama palsu. Yang suka main tutup sana, tutup sini, itu agama palsu, ya. Ya, kalau tidak sesuai dengan apa yang dia mau, ya, maka dia mulai tutup sana, tutup sini, bunuh sana, bunuh sini, ya. Bom sana, bom sini, ya. Itu pasti agama palsu, ya. Ya, lahir dari iri hati, ya. Iri hati mungkin melihat orang lain, ya, sukses, melihat orang lain, ini kok enggak dihukum-hukum, ya. Padahal kafir mereka ini. Loh, orang kafir kok tambah makmur, ya. Orang kafir sekolahnya baik-baik,
Lalu timbul iri hatinya. Ini agama palsu. Ya, itu berarti agamamu palsu. Kalau engkau lihat orang iri hati lalu ingin membunuh seperti Kain, inilah jalan Kain. Inilah agama palsu. Inilah jalan agama palsu. Jangan ikut agama yang demikian. Agama sejati mengajarkan apa? Beriman kepada Allah yang benar, lalu ada cinta kasih, ada pengampunan atas dosa-dosa, ya. Seperti itu, ya. Jelas ya? Ini yang pertama. Jalan Kain. Yang kedua sekarang, kesesatan Bileam. Apa kesesatan Bileam ini, saudara? Bileam ini nabi palsu. Ya. Yang pernah diminta oleh Balak untuk mengutuk orang Israel. Balak ini adalah raja atau pemimpin Moab. Bangsa Moab, karena mereka takut terhadap Israel yang jumlahnya banyak, mereka keluar dari Mesir dipimpin Tuhan, maka Balak ini, pemimpin Moab ini merasa terganggu. Wah, kalau Israel nanti sampai ke sini, maka mereka akan menghabisi kita. Maka dia undanglah Bileam, ya. Bileam ini biasanya suka memberkati dan mengutuk, ya. Seperti itu. Maka dia undang Bileam untuk mengutuk orang Israel supaya mereka kalah, supaya mereka hancur, punah, ya. Lalu menyogok, kan, akan memberi emas, uang kepada Bileam, ya. Nah, saudara-saudara, apakah Bileam kemudian berhasil mengutuk Israel? Ternyata tidak. Karena ternyata yang diucapkannya terhadap Israel itu adalah berkat. Dan terutama Bileam tidak bisa apa-apa. Dia hanya ikut apa yang Tuhan Allah Israel taruh di mulutnya dan dia bicara itu. Maka Balak menjadi sangat kecewa. Ya, jadi tidak berhasil. Tapi kalau kita membaca di dalam kitab Bilangan, ternyata kita tahu di sana bahwa orang Israel akhirnya menyembah Baal Peor. Baal Peor. Nah, kenapa menyembah? Kita tahu ternyata Bileam membujuk orang Israel pakai cewek-cewek, ya. Cewek-cewek Moab yang cantik-cantik dikasihkan ke orang-orang Israel, di bawah ke kemah mereka, ya. Lalu kemudian berzina, lalu kemudian cewek-cewek Moab ini kemudian mengajak orang Israel itu untuk menyembah Baal Peor. Ya, Baal Peor, ya. Kita lihat hal ini di Bilangan 31 ayat 16, ya. Saya membuka, ya. Bilangan 31 ayat 16. Dikatakan di sana, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Jadi walaupun Bileam gagal mengutuk orang Israel,
sesuai permintaan Balak. Dan tentu dia tidak dapat uang kan. Tapi dia berhasil kemudian membujuk itu pemuda-pemuda Israel melalui cewek-cewek Moab untuk tidur bersama, lalu juga berzinah menyembah berhala. Ya. Di sini Bileam berhasil, dan mungkin setelah itu dia terima uang, kita tidak tahu. Ya. Yang jelas Bileam ini, saudara, adalah nabi palsu yang membengkokkan kebenaran karena uang. Ya. Ini Bileam. Kita lihat sekarang yang ketiga, Korah. Mari kita membaca Bilangan 16. Bilangan 16 ayat 1 sampai 3 ya. Bilangan 16 ayat 1 sampai 3. Saya minta guru Injilian baca dengan suara keras ya. Dan suara keras sekali. Bilangan 16 ayat 1 sampai 3. Korah bin Isar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-tinggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ya, Korah ini sebetulnya masih bersaudara dengan Musa ya, dan Harun ya, masih ada hubungan famili karena dia juga adalah keturunan Lewi ya. Dikatakan Korah bin Yesar bin Kehat bin Lewi ya. Musa juga keturunan Lewi ya, sama dengan Harun dan Miriam. Nah, Korah bersama orang-orang Ruben tadi yang disebut nama di situ memimpin pemberontakan. Dan intinya pemberontakan ini gini sih sebetulnya. Hai Musa dan Harun, berhenti memerintah atas Israel. Ya. Karena mereka juga umat Tuhan, bukan hanya kamu yang dipakai Tuhan katanya. Padahal jelas Tuhan panggil Musa, Tuhan panggil Harun. Kedua orang ini, pertama-tama Musa, kemudian Harun. Tuhanlah yang panggil mereka, Tuhanlah yang perlengkapi mereka untuk melakukan tugas pelayanan. Tapi Korah menganggap itu hal yang mungkin biasa saja, lalu memberontak terhadap otoritas daripada Musa dan Harun yang notabene berasal dari Tuhan. Nah, karena itu Korah dan teman-temannya ini sebetulnya sedang memberontak terhadap otoritas Tuhan. Sedang memberontak terhadap otoritas Tuhan yang menetapkan Musa dan Harun untuk memimpin Israel. Di pundak Musa dan Harun ada otoritas Tuhan. Maka mereka sedang memberontak ya. Jadi pemberontakan mereka bukan hanya terhadap
Musa dan Harun, tapi lebih daripada itu terhadap Tuhan sendiri. Nah, ini adalah 3 dosa yang disebut oleh Yudas di sini. Pertama, jalan Kain, jalan agama palsu, lalu iri hati membunuh. Kedua, kesesatan Bileam, membengkokkan kebenaran karena uang. Dan ketiga, kedurhakaan Korah, pemberontakannya melawan otoritas Tuhan. Nah, ketiga hal ini ada dalam gereja saat ini. Bukan ada dalam gereja, ada di dunia kita saat ini. Ada agama palsu yang teriak bunuh kafir, karena iri hati. Itu jalan Kain. Ada kesesatan Bileam, melayani karena uang. Dan ada kedurhakaan, pemberontakan terhadap otoritas Tuhan oleh banyak orang yang postmodernis, yang mau merelatifkan kebenaran, anti kemapanan. Biarlah kita tidak mengikuti jalan semacam ini dan belajar taat kepada Tuhan, belajar mengikuti perintah Tuhan, ajaran Alkitab yang sejati, dan kita senantiasa setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa.